당연히 상대는 내려앉아서 골을 한 골을 덜 먹기 위해서 준비할 것이라고 생각하고 있고 그러면서 우리한테 뭐 간간히 역습할 것이다. 그렇지만 우리 또한 절대 실점은 용납하지 않는다. 그렇지만 상대가 밀집했을 때 우리가 어떻게 만들어 나갈지에 대해서는 좀 더 연구하고 어떻게 할 것인지에 대해서는 제가 내일 경기장에서 보여줄 수 있도록 하겠습니다. Kita berharap bisa akan mampu menangkan pertandingan hari ini. Dan inilah Coach Sinteyong. Usai kandaskan Brunei, Sinteyong beri 2 statement mengejutkan. Arahkan kepada Witan, sang Witan, langsung ke kotak penalti. Ada Rahmat, oh ada Dimas, syuting langsung dan gol! Dimas Derajat! Timnas Indonesia sukses mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 6-0 pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 Oktober 2023. Kemenangan ini tidak hanya merupakan catatan penting dalam perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, namun juga menunjukkan dominasi yang luar biasa atas Timnas Brunei Darussalam. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong meskipun meraih kemenangan besar, namun tidak terlalu puas dengan hasil tersebut. Baginya, Timnas Indonesia seharusnya bisa menghasilkan lebih dari 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Meskipun gol cepat diciptakan oleh Dimas Derajat dan Rizky Ridho di babak pertama, Sinteyong merasa bahwa Timnas Indonesia butuh lebih banyak gol untuk memastikan kemenangan yang tak terbantahkan. Sinteyong juga menyoroti permainan Timnas Indonesia di babak pertama. Meskipun mereka menguasai jalannya pertandingan dan memberikan tekanan kepada Brunei Darussalam tanpa henti, gol ketiga Timnas Indonesia baru tercipta setelah waktu yang cukup lama. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan kesalahan ini harus dievaluasi untuk memperbaiki pola permainan Timnas Indonesia di pertandingan mendatang. Selamat kepada para pemain atas kemenangan hari ini. Namun, sebagai pelatih, saya merasa permainan masih bisa ditingkatkan. Timnas Indonesia harus terus mengembangkan pola permainan dan meningkatkan keefektivitasannya dalam mencetak gol. Demikian tegas Sinteyong. Namun, di babak kedua, dengan perubahan komposisi pemain seperti Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, dan Sheni Patinama, Timnas Indonesia mampu menunjukkan performa yang lebih efektif. 4 gol beruntun berhasil dicetak oleh Dimas Derajat dan Ramadan Sananta yang menjadikan skor akhir menjadi 6-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia. Untungnya di babak kedua para pemain kembali bekerja keras lagi. Akhirnya kami bisa menang. Jadi saya tetap mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Demikian tutup Sinteyong. Timnas Indonesia tidak hanya ingin sukses di pertandingan melawan Brunei Darussalam, tetapi juga bermimpi untuk meraih peringkat tinggi dalam ranking FIFA. Kemenangan besar ini akan memberikan dorongan moral bagi timnas untuk memperbaiki ranking mereka dan menjadi kekuatan yang tangguh di level internasional. Keberhasilan timnas Indonesia juga menjadi cermin kepemimpinan Sinteyong yang telah membawa perubahan positif pada permainan timnas. Melalui strategi taktiknya, pelatih berusia 53 tahun ini berhasil mengarahkan para pemain untuk mengoptimalkan potensi mereka dan mencapai hasil yang gemilang. Dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus terus bekerja keras dan berlatih dengan gigih. Mereka harus menghadapi timnas-timnas kuat Asia yang memiliki reputasi yang baik dalam sepak bola internasional. Namun, dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka memiliki potensi yang menantang tim-tim besar dan memimpin pertandingan dengan dominasi yang luar biasa. Tidak hanya kurang puas dengan hasil pertandingan, Sinteyong turut soroti debut Hoki Caraka.
Selain memberikan ucapan selamat kepada Hoki Caraka atas debutnya di timnas senior, pelatih Sinteyong juga menekankan betapa pentingnya kerja keras. Pertandingan yang mempertemukan timnas Indonesia dan Brunei Darussalam ini sebenarnya menarik perhatian. Salah satunya adalah keberanian pelatih asal Korea Selatan ini dalam memasukkan pemain muda seperti Hoki Caraka. Pada usia 19 tahun, Hoki dipercaya oleh Sinteyong untuk memulai debutnya di timnas Indonesia. Pemain dari PSS Sleman ini kemudian turun sebagai starter dan bahkan dipercaya tetap bermain di babak kedua. Meski hanya bermain sampai menit ke-58 dan digantikan oleh Ramadan Sananta, perlawanan dari Hoki Caraka tetap mendapat sorotan. Meskipun ia tidak berhasil mencetak gol atau memberikan assist dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam, ia mampu berkompetisi dengan baik di lini depan tim Merah Putih. Karena itu, Sinteyong memberikan ucapan selamat atas debutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Hoki yang telah melakukan debut di timnas senior. Demikian ujar Sinteyong kepada awak media termasuk bolasport.com. Namun, pelatih berusia 54 tahun ini juga tidak lupa memberikan pengingat kepada Hoki agar tidak merasa puas dengan pencapaiannya saat ini. Perjalanan Hoki masih panjang dan ia harus terus memperbaiki diri. Sinteyong meyakini bahwa dapat menjadi penyerang timnas Indonesia adalah tanggung jawab yang besar. Untuk itu, ia meminta Hoki untuk terus bekerja keras dan menjadi lebih baik di masa depan. Pelatih yang pernah melatih timnas Korea Selatan ini berharap Hoki Caraka akan menjadi salah satu andalan timnas Indonesia ke depannya. Sementara itu, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-1 melawan Brunei Darussalam dalam pertandingan tersebut. Gol pertama timnas Indonesia berhasil dicetak oleh Irfan Bahdim sebelum Agli Fairuz mencatatkan gol kedua yang membawa tim Merah Putih unggul. Namun, Brunei mampu memperkecil kedudukan lewat gol yang dicetak oleh Adi Said. Pada akhir pertandingan, Sinteyong mengungkapkan kebanggaannya atas kemenangan ini. Ia menilai para pemain timnas Indonesia telah bekerja keras selama pertandingan dan berhasil melewati ujian yang tidak mudah. Pelatih berusia 54 tahun ini juga menyanjung peran Hoki Caraka yang telah melakukan debut yang mengesankan. Dalam perjalanan selanjutnya, Sinteyong berharap timnas Indonesia akan terus mengalami perkembangan positif. Dengan kendali permainan yang lebih baik dan kerja keras tim secara keseluruhan, ia yakin timnas Indonesia akan menjadi lebih kuat dan berprestasi di level internasional. Sebagai pelatih, Sinteyong memiliki harapan besar terhadap Hoki Caraka. Ia berharap pemain muda ini akan terus fokus pada perbaikan diri dan tetap memiliki niat serta semangat yang tinggi. Hoki Caraka memiliki potensi yang besar dan kemampuan yang luar biasa. Oleh karena itu, Sinteyong meminta Hoki untuk terus menjadi pemain yang berdedikasi dan tidak pernah puas dengan apa yang ia capai saat ini. Sebagai striker di sepak bola Indonesia, harus lebih bekerja keras ke depannya. Demikian tuturnya. Bisa ditarik kesimpulan, dapat kita lihat betapa pentingnya kerja keras bagi Hoki Caraka dan timnas Indonesia. Meskipun debutnya telah sukses, ia harus terus bekerja keras dan membuat kemajuan di masa depan. Dengan dukungan dari pelatih dan timnas Indonesia, Hoki Caraka diyakini akan mampu menunjukkan potensinya dan menjadi salah satu pemain penting dalam tim nasional. Timnas Indonesia memulai perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengesankan. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mereka mencetak 6 gol melawan Brunei Darussalam, menunjukkan dominasi luar biasa.